Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 14.09 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Dakta, alhamdulillah kini Kabupaten Bekasi punya perda pesantren. Dan seperti apa implementasi dari perda pesantren tersebut, rekan Dakta? Kami akan berbincangnya dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Muhammad Nuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nuh, seperti apa implementasi dari perda pesantren yang sudah disahkan ini kemarin, Pak? Ya, alhamdulillah pada hari Selasa kemarin, tanggal berapa tuh? Di 24 Januari ya. 24 Januari telah menyelenggarakan penetapan paripurna Raperda tentang penyelenggaraan fasilitasi pesantren. Artinya sekarang sudah menjadi perda. Nah ini selanjutnya tinggal nunggu kebijakan teknis dari Bupati berupa Perbub. Nah semangatnya adalah dari perda tentang fasilitasi pondok pesantren ini, pertama adalah adanya payung hukum, undang-undang tentang penyelenggaraan pesantren. Ya, artinya sudah ada payung hukum dari undang-undang yang mengarahkan supaya masing-masing kabupaten kota, juga mungkin Jawa Barat atau provinsi, memperhatikan sektor penguatan di fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Kenapa demikian? Terutama untuk Kabupaten Bekasi, para anggota DPRD berdasarkan masukan dari masyarakat menginginkan bahwa adanya alokasi dari APBD kepada penyelenggaraan pesantren ini bukan hanya temporer, bukan hanya sesaat, tapi rutin. Kenapa demikian? Karena pesantren juga rutin membina masyarakat, mencerdaskan anak bangsa di Kabupaten Bekasi, sehingga wajar kalau dimasukkan dalam berbentuk perda. Sehingga ada alokasi yang rutin, ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Bekasi kepada penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Bekasi. Demikian. Berarti selama ini memang pesantren berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Bekasi sehingga perlu adanya perda ini ya Pak Nuh? Iya. Karena ini juga semacam penegasan bahwa negeri Indonesia ini, terutama Kabupaten Bekasi, merdeka dikarenakan karena semangat perjuangan para santri-santri. Ada paling tidak ada 2 atau 3 ya, ada lebih ya, pesantren yang tercatat berkontribusi dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, diantaranya Ki Haji Nur Ali dari pesantren At-Taqwa, kemudian Al-Baqiyatus Sholihat dengan tokohnya Ma'mun Nawawi. Dan alhamdulillah kita menyetujui sekarang jalan Cikarang-Cibarusah menjadi jalan Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Mungkin ada pesantren lain nanti yang bisa kita perkenalkan, karena menurut saya bahwa menggali jasa-jasa pesantren, jasa-jasa ulama berarti meningkatkan semangat heroisme anak bangsa, terutama pesantren, generasi muda kepada para ulama yang telah mengusir para penjajahan ini. Ya, baik. Pak, nanti berapa persen alokasi dana untuk pesantren ini dari APBD, Pak? Nah, nanti ini nanti ini sangat tergantung kepada peraturan bupati. Ya, memang tidak dikunci dalam artian sebagaimana alokasi dana pendidikan kan 20% di pusat, maka turunannya yang sama. Nah, untuk fasilitasi pondok pesantren ini sifatnya fasilitasi, karena terus terang bahwa pesantren ini utamanya adalah ranah dari Kementerian Pendidikan Agama. Nah, kemudian kita DPRD dengan berdasarkan masukan dari masyarakat, terutama dari Forum Pondok Pesantren yang membawahi 340 pesantren di Kabupaten Bekasi, ingin ada perhatian yang real dari APBD. Nah, oleh karena itu nanti teknisnya akan dirumuskan dalam peraturan bupati. Ya. Dan kita akan mengawal supaya segera
bupati atau PJ bupati membuat turunannya, aturan teknisnya, bagian apa yang dibolehkan untuk dikontribusikan atau difasilitasi dalam bentuk bantuan APBD kepada pesantren-pesantren tersebut. Demikian. Ya, Pak tadi mengatakan ada 340 ponpes. Nah, dengan ada perda ini kira-kira akan bertambah lagi nggak Pak ponpes yang akan diberikan fasilitasi ini Pak? Tentu saja kita sangat senang semakin banyak pondok pesantren yang terdata dengan baik, maka kontribusi APBD kepada pendidikan di ranah pesantren akan menjadi meriah, menjadi baik. Terus terang, pondok pesantren ini sepertinya selama ini menjadi anak tiri ya, manakala disandingkan dengan sekolah-sekolah negeri. Nah, oleh karena itu, dengan adanya perda fasilitasi pesantren ini, maka pertama adanya perhatian, kejelasan alokasi, dan tentu saja berdampak pada peningkatan mutu kualitas ya kepada penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Dan ini mudah-mudahan menjadi daya saing ya supaya disamakan karena ternyata banyak juga loh orang-orang di level nasional ternyata lulusan pesantren seperti MH Ainul Majid ya dan sebagainya. Ya. Demikian. Ya, Pak, syaratnya nanti seperti apa Pak yang diharuskan mereka untuk menerima fasilitasi tersebut Pak? Ya tentunya aspek administrasi juga penting, kelengkapan administrasi termasuk ke berbentuk yayasan yang harus berketetapan hukum seperti Departemen Hukum dan HAM ini harus ditempuh oleh mereka, kekokohan yayasan. Tidak adanya dualisme kepemimpinan ini juga perlu karena biasanya dikhawatirkan dengan adanya ruang ini pada berebut bikin pesantren tapi abai dalam masalah kekokohan administrasi dan ketetapan hukumnya. Ya, ini juga penting. Baik, berarti nantinya jika sudah semua terpenuhi, tapi dari Kabupaten Bekasi akan melihat ataupun sidak ke pesantren tersebut apakah memang benar seperti itu ya Pak ya? Iya, karena kita juga pengen bahwa memang yang dibantu adalah pesantren-pesantren yang benar-benar berkontribusi buat masyarakat, bukan yayasan-yayasan yang tidak ada kegiatan, kemudian jadi yayasan laci begitu, tidak ada kegiatannya. Hanya sekedar hitam di atas putih, tapi tidak ada kegiatannya. Betul. Begitu biasanya kan ya Pak ya? Betul. Baik, Pak, ini kan di Kabupaten Bekasi ada pesantren yang besar, ada pesantren yang kecil. Nah, untuk dananya akankah sama rata atau dilihat dari kegiatannya di sana, Pak? Nah, nanti itu yang akan dirancang, dipaparkan dalam bentuk peraturan bupati. Biasanya peraturan bupati juga nanti menginduk kepada peraturan yang di atasnya. Misalnya, ada nggak semacam peraturan menteri terkait dengan spek ya, kelas ya. Apakah ini grade 1, grade 2, grade 3, apakah level kecamatan, berdasarkan jumlahnya, ini yang akan diterjemahkan dalam peraturan bupati. Baik, Pak, tentu harus ada kerjasama dengan Kemenak Kabupaten Bekasi ya Pak, seperti apa Pak? Nah, betul, pertama pendataan dari mereka, dari Kementerian Agama kita akan ambil, ya kita akan adopsi, kita akan lihat, kita akan rujuk. Kemudian sambil tentu saja tidak semua pengurus pesantren ini kan punya kemampuan untuk merapikan administrasi. Yeah. Diharapkan dari dinas yang akan diminta di Kabupaten Bekasi, misalnya apakah nanti Kesra masuknya, ya, apakah pendidikan, saya belum jelas nih masuknya nanti. Ini diharapkan bisa mendampingi pesantren-pesantren yang lemah dalam artian perizinan menjadi pesantren yang mumpuni dan layak, sehingga layak untuk mendapat fasilitasi dari APBD. Ya, Pak, kalau dilihat selama ini untuk fasilitasi pondok pesantren di Kabupaten Bekasi seperti apa? Ini kan di bawah naungan dari Kemenak ya, Pak? Betul. Makanya mungkin nanti perbuknya tidak akan tumpang tindih. Ya, sebenarnya dana penyelenggara mungkin ada. Bagaimana apanya yang perlu nih nanti akan dirumuskan dalam bentuk peraturan bupati. Apakah fisiknya juga boleh kita membantu?
fisik bangunannya? Ya. Apakah fokus pada pendidikan saja? Apakah insentif berdasarkan ini mungkin rincian yang akan dirumuskan dalam peraturan bupati? Iya. Baik, jadi nantinya pondok pesantren tersebut akan menerima 2 bantuan ya Pak ya, dari Kemenak dan dari Kabupaten Bekasi ya Pak? Betul, iya. Dan saya pikir nggak masalah ya. Kenapa demikian? Karena pesantren juga telah berkontribusi besar untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Bekasi. Bahkan di beberapa tempat di universitas sudah mulai dibolehkan lulusan pesantren masuk ke universitas, bahkan ke kedokteran misalnya, dengan ada kekhususan misalnya Quran atau bahasa Arab atau yang lain dibolehkan. Iya. Mungkin karena dari pesantren ijazahnya sedikit berbeda dengan sekolah lainnya Pak ya? Betul, itu sudah diatur oleh kementerian ya, sudah ada induknya itu. Sudah ada induknya, baik. Pak, kalau dilihat bagaimana perkembangan pesantren di Kabupaten Bekasi ini Pak? Ini kan artinya gini, dengan adanya perda ini maka akan semakin terdata. Dulu kan bisa dibilang Pemkab Bekasi seperti abai, dalam artian itu sudah kewenangan dari Kementerian Agama. Maka nanti dengan adanya perda ini kita akan mengakomodir, merujuk kepada data di Kementerian Agama yang 340 tadi dengan dibantu oleh forum pesantren, maka akan ada perhatian lebih, ya tentu saja. Mungkin dugaan saya dari aspek kesra atau kesejahteraan, ya, sehingga nanti seluruh pesantren di Kabupaten Bekasi akan meningkat kesejahteraan, meningkat kegiatan pembelajaran menyenangkan, sehingga anak-anak pesantren menjadi tidak malu lagi menjadi lulusan pesantren. Sekarang seperti agak malu ya. Iya. Lulusan pesantren. Baik. Seperti kan kalau istilah dulu pesantren anak-anak nakal gitu ya Pak ya, dibawa ke pesantren. Begitu Pak ya, itu istilahnya karena lulus negeri dibuang ke pesantren. Iya. Jadi ya karena bahan dasarnya kurang bagus, hasilnya kurang bagus. Tapi dengan begini maka anak-anak pesantren menjadi lebih percaya diri, penyelenggara pesantren menjadi lebih dihargai, dan database-nya menjadi kita data resmi di dinas terkait nanti yang akan dirumuskan oleh bupati, dinas apa misalnya, dan Dewan menjadi leluasa untuk berkontribusi besar untuk peningkatan fasilitasi pondok pesantren tersebut. Pak, diharapkan dukungan dari masyarakat dengan adanya perda ini seperti apa Pak? Pertama, pihak pesantrennya hendaknya merapikan database pesantren tersebut, ya. Yang kedua, kita masuk berapa jumlah guru, berapa guru yang S1, S2, berapa guru yang SMA, diharapkan meningkat. Kemudian diharapkan juga untuk pesantren tersebut meningkatkan kualitas skill pendidikan di tenaga pesantren tersebut supaya dia meningkat. Kemudian selanjutnya berarti kita sudah bisa bilang nih, Bupati atau DPRD sudah bilang bahwa pesantren sudah tidak lagi dijadikan sebagai pendidikan anak tiri gitu. Tapi sama bahkan menuju kesamaan dengan pendidikan di sekolah negeri. Ya, dan diharapkan juga para orang tua dengan adanya perda ini lebih aware lagi untuk masukkan anak-anaknya ke pesantren, Pak ya. Iya, insya Allah sebenarnya sudah banyak ya, dalam artian pesantren-pesantren modern kan diakui. Nah, dengan adanya begini berarti ada kejelasan, perhatian, pengamatan, pembimbingan dari Pemkab Bekasi kepada pesantren yang ada. Karena tidak semuanya berbentuk pesantren modern. Ya, kadang-kadang yang saya perhatikan, kadang-kadang lampunya aja masih temaram. Ya, kenapa? Sehingga menyebabkan kualitas pembelajaran kurang bagus. Kenapa? Lampunya aja nggak keurus. Banyak pesantren yang tidak sanggup bayar PLN. Banyak lagi yang orang tuanya yang tadi ya membuang anaknya ke pesantren, sehingga perhatian orang tua murid dalam bentuk SPP-nya menjadi nomor sekian. Dan ini korbannya bertumpuk di pesantren. Mudah-mudahan dengan adanya perda ini meringankan beban pesantren. Syukur-syukur bisa menyaingi sekolah negeri yang ada. Baik, tentunya ini pendidikan agama yang harus mendasari anak-anak tersebut ya Pak ya? Iya, betul. Baik, Pak Nuh, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu Pak Nuh ya. Terima kasih banyak, sama-sama. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian perbincangan kami bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh.